Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu kelas R003. Hari ini di sini mau presentasi untuk mata kuliah Teknologi Pengolahan Buah dan Sayur. Kami mau presentasi tentang kerusakan dan perubahan mutu produk selai buah naga pada beberapa kemasan oleh dosen Pangkampu Tri Rizky STP MSI. Next, anggota kelompok kita pertama ada saya sendiri Hasan Said NIM 17 dan Rabiatul Adawiyah NIM 22, Desiano Subriyani NIM 59 dan Azhara Putri NIM 67. Oke, pertama ada latar belakang. Buah naga memiliki nilai gizi tinggi dan potensi besar untuk diolah menjadi produk pangan. Salah satunya selai buah naga rentan mengalami penurunan mutu seperti perubahan warna, rasa, tekstur, dan pH selama penyimpanan. Jenis kemasan berperan penting dalam melindungi produk dari oksigen, cahaya, dan kelembapan. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian pengaruh beberapa jenis kemasan terhadap kerusakan dan perubahan mutu selai buah naga selama masa simpan. Oke, untuk tujuan presentasi atau yang waktu kita buat produk untuk mengetahui kemasan mana yang paling efektif dalam mempertahankan mutu selai buah naga selama masa simpan. Oke, lanjut dijelas oleh teman aku yang lain. Selanjutnya yaitu ada metodenya. Kami melaksanakan praktikum ini pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 itu pada jam 2.20 sampai dengan jam 4 sore. Nah, tempatnya itu di Laboratorium Kimia dan Biokimia, Jurusan Teknologi Pertanian dan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu pertama ada alatnya, ada pH meter, refraktometer, blender, panci, kompor, timbangan, glass beaker, termometer, botol kaca, botol plastik PP, dan standing pouch. Adapun bahan yang kami gunakan yaitu buah naga merah, gula pasir, dan air bersih. Next. Nah, adapun prosedur kerjanya itu pertama yaitu pada pembuatan prosedur pembuatan selai buah naga. Pertama, buah naga itu dikupas dan dicuci dan dihaluskan menggunakan blender. Terus, nah setelah menjadi puree itu dimasakkan dengan 3 penambahan gula hingga mengental. Terus selainya didinginkan pada suhu kurang lebih 60 derajat Celcius. Lalu dikemas dalam 3 jenis kemasan yaitu botol kaca, terus plastik PP dan standing pouch. Selanjutnya itu ada prosedur pengujian mutu. Pertama yaitu uji pH yang mengukur tingkat keasaman selai. Selanjutnya yaitu uji total kepadatan terlarut atau TPP yang menentukan kadar gula derajat fix. Selanjutnya yaitu ada uji organoleptik atau yaitu hedonic untuk melihat warna, aroma, rasa, dan tekstur. Adapun parameter yang diamati yaitu ada pH, total kepadatan terlarut, dan uji organoleptik atau uji hedonic. Next. Baik, adapun hasil pembahasan yang pertama itu ada uji hedonik pada selai buah naga. Ini merupakan tabel hasil rata-rata uji hedonik
di mana warna itu diperlakukan pertama 4,50, tekstur 3,88, rasa 3,88, aroma 3,78, P2-nya 4,55, 3,833, 3,94, dan 3,83. P3-nya di warna 4,66, di teksturnya 3,61, di rasanya 3,77, dan di aromanya 3,83. Berdasarkan hasil uji hedonik pada tabel uji hedonik tersebut, seluruh perlakuan P1, P2, dan P3 memperoleh nilai kesukaan pada kategori suka hingga sangat suka yang menunjukkan produk dapat diterima dengan baik oleh penulis. Parameter warna memiliki skor tertinggi 4,50 sampai 4,66 dengan perlakuan P3 sebagai paling yang disukai, menandakan bahwa penampilan visual menjadi faktor utama dalam penerimaan produk. Parameter tekstur berada pada kisaran 3,61 sampai 3,88 dengan skor tertinggi pada P1, menunjukkan tekstur masih disukai meskipun lebih rendah dibandingkan warna. Sementara itu, parameter rasa dan aroma relatif seragam pada semua perlakuan, di angka 3,77 sampai 3,94. Ini mengindikasikan bahwa perbedaan perlakuan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap karakteristik rasa dan aroma. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa seluruh perlakuan dapat diterima panelis dengan warna sebagai atribut paling dominan dalam menentukan penerimaan awal produk. Kemudian ini ada hasil uji total padatan terlarut pada slide buka. Pada standing pots itu dia di 4,9 derajat Brix, terus kemudian di botol plastik PP itu di 4,4 derajat Brix, kemudian terakhir di toples kaca itu 5,24 Brix, di mana kita lihat di toples kaca ada derajat TPT-nya paling tinggi. Nah, hasil pengujian total padatan terlarut tersebut menunjukkan bahwa nilai derajat Brix selai buah naga berbeda pada setiap jenis kemasan. Selain yang dikemas dalam standing pots memiliki nilai TPT sebesar 4,9 derajat Brix, botol plastik PP sebesar 4,4 derajat Brix, dan toples kaca sebesar 5,2 derajat Brix. Perbedaan ini terjadi karena kemampuan masing-masing kemasan dalam melindungi produk dari uap air dan udara. Toples kaca itu mampu menjaga kadar gula selai dengan lebih baik, sehingga teksturnya itu lebih kental dan rasa manisnya lebih kuat. Sebaliknya, botol plastik PP kurang mampu menahan masuknya kelembapan, sehingga nilai TPT lebih rendah. Standing pots berada di antara keduanya dengan kemampuan sedang dalam menjaga kualitas selai. Oke, di sini yang tabel yang terakhir yaitu tentang tabel nilai pH selai buah naga. Di sini perlakuannya itu ada standing pots, botol plastik PP, dan toples kaca. Di sini standing pots nilainya 5,1, botol plastik PP 4,7, toples kaca 4,8. Oke, next. Nah, nilai pH selai buah naga pada 3 jenis kemasan ini menunjukkan perbedaan, yaitu 5,1 pada standing pots, 4,7 pada botol plastik PP, dan 4,8 pada toples kaca. Nah, secara umum, nilai pH tersebut masih tergolong cukup tinggi untuk selai, sehingga gel yang berbentuk cenderung kurang lebih kuat dan daya tahan terhadap mikroba lebih rendah dibandingkan selai dengan pH lebih asam. Nah, perbedaan pH ini dipengaruhi oleh kemampuan kemasan dalam menahan masuknya udara dan uap air. Nah, sedangkan standing pots ini memiliki pH yang paling tinggi karena kemampuannya menahan oksigen lebih rendah, sehingga perubahannya komponen asam ini lebih mudah terjadi. Nah, pada botol plastik PP dan toples kaca menunjukkan pH lebih rendah dan relatif stabil, terutama kaca yang bersifat inert, dan lebih baik dalam menjaga kondisi produk. Nah, oleh karena itu, untuk menjaga mutu dan daya simpan selai buah naga, diperlukanlah pengendalian pH yang baik serta pemilihan kemasan yang mampu melindungi produk secara optimal. Oke, next. Nah, di sini kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu
Jenis kemasan berpengaruh terhadap mutu selai buah naga selama penyimpanan. Nah, kemasan toples kaca ini menunjukkan kemampuan terbaik dalam mempertahankan mutu selai, ditandai dengan nilai TPT yang lebih tinggi dan pH yang relatif stabil. Kemasan plastik PP cenderung kurang efektif karena memprobabilitaskan lebih tinggi. Sedangkan standing pots memiliki kemampuan sedang. Dengan demikian, pemilihan kemasan yang tepat sangat penting untuk menjaga kualitas, daya simpan, dan penerimaan konsumen terhadap selai buah naga. Nah, ini merupakan tabel Innova warna. Ada juga tabel Anova rasa. Dan tabel Anova aroma. Saya kembalikan lagi ke moderator. Maaf, yang terakhir tabel tekstur. Nah, di sini ada dokumentasi tentang kegiatan kami selama praktikum. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Ini dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah dari kami atau ada presentasi yang kurang jelas. Itu akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.